Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmawati dengan NIM 203190154, kelas 4D, dosen pengampu Dianisa Istopa, SPD MPDI, mata kuliah metode penelitian, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, yang saya bahas di sini yaitu landasan teori atau kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Langsung saja kita masuk dengan materi yang kita bahas, yaitu pengertian teori, fungsi teori, macam-macam teori, tingkatan teori, fokus teori, deskriptif teori, kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, dan penguji hipotesis. Yang saya bahas pertama di sini yaitu pengertian teori. Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan profesi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dan teori juga dapat disimpulkan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematik. Suatu teori dapat diuji kebenarannya bila tidak ada di buku atau suatu teori. Materi yang kedua yaitu fungsi teori. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu menjelaskan, explanator, meramalkan, predikat, dan pengendalian, kontrol suatu gejala. Macam-macam teori yaitu yang pertama, teori dedukatif, memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif, cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrem, titik pandang yang positivistik dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga yaitu teori yang fungsional, suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu dapat dipengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Tingkatan teori yang pertama yaitu teori mikro level. Dapat tingkat ini memberikan penjelasan hanya terbatas pada peristiwa yang berskala kecil, baik dari sisi waktu, ruang, maupun jumlah orang. Yang kedua yaitu teori meso level. Teori ini menghubungkan tingkat mikro dan makro, misalnya teori organisasi, gerakan sosial, atau komunitas, teori Kallen tentang kontrol organisasi. Yang ketiga yaitu teori makro. Level teori ini menjelaskan objek yang lebih luas seperti lembaga sosial, sistem budaya, dan masyarakat secara menyeluruh. Fokus teori. Yang pertama yaitu teori substantif. Teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam inquiry dalam suatu ilmu pengetahuan, misalnya antropologi, sosiologi, dan psikologi. Yang kedua yaitu teori formal. Teori ini keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inquiry suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, contohnya perilaku agresif, organisasi formal, dan sosiologi. Selanjutnya yaitu deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dalam hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya secara empiris. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah
serangkaian konsep dan penjelaskan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan oleh penelitian berdasarkan tinjauan pustaka atau teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu dan digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat. Yang terakhir yaitu pengajuan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teori terhadap rumusan masalah penelitian. Cara menguji hipotesis terbagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama, menarik kesimpulan tentang konsekuensi yang dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Yang kedua, memiliki metode penelitian yang mungkin menunjukkan apakah akibat-akibat tersebut terjadi atau tidak. Yang ketiga, menerapkan metode dan pengumpulan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Baiklah, hanya itu penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.